Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar, yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa, akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya.
Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak, ayahnya, di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 35. Tuhan Yesus memberkati. Yakub kembali ke Betel. Lihatlah di ayat 2. Di mana Tuhan berfirman kepada Yakub untuk pindah ke Betel. Agar mereka menjadi lebih taat kepada firman Tuhan. Akhirnya Yakub menyadari bahwa kerohanian keluarganya sudah jatuh merosot. Yakub memerintahkan semua anggota keluarganya untuk membuang semua dewa asing yang masih ada di tengah-tengah mereka. Yakub melakukan pembaruan rohani dalam kehidupan keluarganya dengan membuang segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan di dalam rumah tangga mereka dan menyerahkan diri hanya kepada Tuhan. Hidup dalam kesucian pribadi, memperbaharui janji untuk taat kepada Tuhan saja. Karena pembaruan ini, Yakub dan keluarganya kembali mengalami perlindungan Tuhan, mengalami kembali kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan. Ayat 9-13, Tuhan menampakkan diri pula kepadanya. Setelah Yakub akhirnya kembali ke tanah perjanjian dan hidup bersatu lagi dengan kehendak dan rencana Allah, maka janji dan pemulihan Tuhan terjadi. Janji Tuhan kepada Abraham diperbaharui dalam hidup Yakub. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan Yakub tentang nama barunya, yaitu Israel, yang berarti orang yang bergumul dengan Tuhan. Meskipun dalam kehidupan Yakub dan keluarganya telah dikotori dengan persoalan, kejahatan, masalah, kesulitan, dan banyak lagi problem-problem, tetapi nama barunya Israel adalah penghormatan terhadap kerinduan Yakub untuk hidup dekat dengan Tuhan. Walaupun kalau dipikir banyak hal-hal yang mengecewakan, tapi dia diteguhkan kembali melalui nama barunya. Banyak orang berpikir bahwa orang Kristen bebas masalah. Sehingga ketika kehidupan harus mengalami masalah dan kesulitan, banyak orang menjadi mundur karena kecewa. Saudara, masalah dan kesulitan memang menyakitkan. Namun kita tidak dapat menghindari kalau itu tiba-tiba terjadi. Sebenarnya masalah dan kesulitan itu adalah peluang untuk kita bertumbuh di dalam iman, di dalam pengertian akan kebenaran
kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dalam pengalaman rohani, bertumbuh atau terbentuk dalam karakter yang lebih baik, yang lebih hari lebih serupa dengan kehendak Tuhan, antara lain rendah hati. Jadi sebenarnya masalah diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kalau kita sungguh-sungguh mau hidup, percaya, dan mengasihi Tuhan. Lihatlah saudara di ayat 22 mengenai dosa Ruben. Ruben harus membayar mahal karena kebejatan seksual, tidak menguasai diri, tidak hidup takut akan Tuhan, tidak hormat kepada orang tua. Maka hak kesulungan Ruben diambil darinya. Ruben kehilangan warisannya dan tempat sebagai pemimpin untuk selama-lamanya. Sebenarnya sebagai anak tertua, menurut adat istiadat orang Yahudi, dia seharusnya menerima bagian ganda atau 2 kali lipat dari warisan keluarga dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Dan dia akan menjadi pemimpin di dalam keluarganya. Tetapi dia kehilangan semuanya itu. Akibat dosa sangat berbahaya, sangat mengerikan, sangat merugikan, sangat mempermalukan. Sebab itu hendaklah kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, hidup selalu kudus di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengerti. Kiranya kita dapat melakukan firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini. Amin.